Udah pada siap belajar belum nih? Iya. Ngantuk belum? Belum makan tadi? Belum istirahat? Belum istirahat. Iya. Disuapin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Ivan, tolong pimpin doa. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, apa baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang gak masuk hari ini? Bibi lah masuk. Bibi itu pacaran di Lamaran tuh Bibi. Lamaran. Sekar mana Sekar? Sekar nikah. Terus siapa lagi yang mau masuk? Aisyah. Kita lagi main guys bro. Inka lagi. Siapa lagi? Udah Bu. Hana lagi di rumah. Itu Banjiran. Sudah ya, ada semua? Ya Bu. Sebelum memulai pembelajaran, sebelumnya udah pada semangat belum nih? Kenapa tadi belum makan? Kan bisa istirahat dulu. Iya, bisa. Cuma 2 detik. Perjalanan dari kelas ke tempat itu 5 menit tuh. Jauh banget, enggak masih jauh itu. Oke, biar semangat tes speaking dulu ya. Ibu punya satu game. Apa Bu? Ada dengar ini ya. Ya. Jadi di sini kalau ibu bilang door, kalian bilang door gitu ya. Ya. Tapi kalau ibu bilang door, kalian bilang kenal gitu ya. Nah, kalau ibu lempar bom, kalian teriak gitu ya. Oke, udah siap? Coba dulu. Tes dulu ya. Door. Salah, Fauzi. Gak bisa. Dari itu dong. Iya, maaf. Ulang ya. Ulang. Door. Sama begini, nggak Iya. bukan. Oke. Sekarang satu kali lagi. Iya. Bom. Lagi. Oke. Dar. Satu kali lagi. Bom. Rafael kurang semangat. Kita semangat banget semua. Rafael sendiri. Rafael sendiri ya. Rafael coba ibu lempar bom. Oke, udah pada semangat belum nih sekarang? Sekarang kita masuk ke materinya ya. Hari ini kita belajar tentang perubahan sosial. Nah, sebelumnya ibu mau bacain tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya berpartisipasi dalam proses perubahan sosial dan bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh nyata dari fenomena perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Siapa yang udah pernah dengar perubahan sosial itu apa? Ada yang tahu? Belum Ibu. Kalian tahu? Ania apa perubahan sosial? Kalau dari saya itu perubahan sosial itu proses perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat secara terus-menerus. Iya betul. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam pola nilai, norma, dan hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas. Perubahan ini dapat mempengaruhi sistem sosial termasuk sikap, nilai-nilai, dan pola perilaku masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Boleh minta tolong bacain, Adek? Boleh Bu. Yang pertama bentuk perubahan sosial itu evolusi dan revolusi. Evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama
Biasanya berupa rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Sedangkan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan bermasyarakat. Ya, betul. Jadi, perubahan revolusi itu disebut juga dengan perubahan lambat dan revolusi disebut dengan perubahan yang cepat. Contohnya, perubahan revolusi itu adalah perubahan peradaban manusia dari yang nomaden menjadi praaksara, lalu menjadi aksara dan menjadi masyarakat modern seperti sekarang ini. Nah, kalau perubahan revolusi ada yang tahu gak contohnya apa? Kalau bencana pandemi COVID itu termasuk revolusi, Bu? Iya, betul. Jadi perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain mempercepat penyebaran wabah tersebut. Akibatnya masyarakat mengalami guncangan akibat sistem sosial dan kondisi lingkungan yang berubah dalam waktu singkat. Nah, selanjutnya ada perubahan kecil dan perubahan besar. Siapa yang mau bacain? Ya, Kirim. bentuk-bentuk perubahan sosial, perubahan kecil dan besar. Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak berpengaruh langsung pada masyarakat. Perubahan sosial langsung atau besar merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Ya, jadi kalau perubahan sosial kecil itu perubahan yang tidak berpengaruh langsung pada masyarakat. Contohnya seperti wanita-wanita zaman dulu yang tinggal di Jawa masih sering menggunakan kebaya dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi sekarang sudah banyak variasi model pakaian yang bisa digunakan sehingga kebaya sudah jarang lagi digunakan. Nah, kalau perubahan besar itu perubahan yang berpengaruh langsung pada masyarakat. Contohnya ada yang tahu gak? Perubahan undang-undang. Iya, betul. Nah, selain itu contohnya seperti perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin di pabrik-pabrik besar sekarang. Itu disebutnya revolusi industri. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ada perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki. Mila, coba tolong bacakan. Bentuk-bentuk perubahan sosial dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan lebih dulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan pada masyarakat. Perubahan tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan dan terjadi di luar pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Ya, jadi semakin berkembangnya teknologi saat ini, kita nggak harus lagi pergi ke bank untuk mengirimkan uang. Tapi sekarang udah ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengirim uang. Contohnya seperti adanya m-banking sekarang, terus juga adanya Dana, ShopeePay yang bisa memudahkan kita untuk mengirim uang di mana aja dan kapan aja. Nah, ini disebut dengan perubahan dikehendaki karena perubahan ini terjadi karena direncanakan oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, internet bisa menjadi penyebab dari Adanya bullying, Iya, bullying, terus juga penyebaran informasi hoax. Nah, terus ada juga kasus ujaran kebencian yang menyebar karena luasnya internet. Nah, udah pada paham belum nih? Contoh-contohnya. Udah, nah, sekarang kita nonton video ya. Mati suaranya, Bu. Dengeran nggak? Sudah. Dipahami ya? Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayu Sore. Saya
Udah paham belum? Sudah. Nah, kalau udah paham, kita diskusikan bareng-bareng ya sama kelompoknya. Ini Bu. Kelompok dibagi 4 kelompok. Ini udah nanti ada yang 5 ada yang 6 ya Bu? Iya. Jadi ini nama siapa ya? Ini langsung sini aja. Oh nama. Kenapa gak ada teman? Jadi sini Ini Rini. yang lain datang sama telat. Rini sini. Angkat kursi. Hah? Angkat kursi. Ini. Itu 3 kelompok. 5-5 aja nggak sih Bu? Kalau dia 5-5 aja Bu, berarti boleh ya 5-5 boleh. Oke. Kita 5. Pilih. Bisa. Terbuang dari komputer. Nah, beda. Sudah. Yaudah nggak apa-apa, begini aja nggak apa-apa kok. Ayo. Iya, Kita apa tiga kelompok aja dah, berarti udah data ini. Iya. Sudah Ya udah udah, nggak Mama. masuk Bu. Iya, semuanya diskusi ya. Iya, Ibu. HP-nya ditaruh, nggak boleh main HP. Kita baca itu. Nggak boleh nyontek ya. Ya Ibu. Ke internet. Iya Bu. Sini nggak boleh Bu. Nggak boleh. Nggak boleh pakai GPT. Nama kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya Bu. Lena kerja ini. Iya, jadi bentuknya aja dong. Itu termasuk besar, kecil, iya. Iya. Nanti kita pulang. Iya, yang ini ya Bu. Ini makan. Itu. Nah itu ngerti kan? Apa yang mau ditanyain? Jawabannya benar. Nggak boleh main HP kalian. Iya Ibu, jangan main HP dulu. Nanti HP Ibu Sito. Iya. Baru HP-nya. Ya Bu. Buku ganti gimana bisa? Oh, ini aku buku. Ini pakai buku aja sih kayaknya nanti. Kelompok ini udah ngerti belum? Coba jelasinnya di sini. Ini seperti aja. Selesai ganti kendaki habis Udah Bu, selesai. Udah selesai. Yang lain belum? Belum kedua ya. Susah banget ini Bu. Mau ngerti aku. Salah nggak apa-apa ya Bu? Salah nggak apa-apa.
Fauzi main game, Bu. Enggak, nah. Iya jujur. Bu. Boleh? Jangan lama ya. Ya, Bu. Gesna, kok belajar pakai topi? Tahu, Bu. Kalian aja, Bu. Kasih ya topinya. Ganteng banget kalau di kelas gak boleh pakai topi. Tapi ini di luar boleh pakai Siap, Bu. topi. Kita udah Udah, Bu. Ini udah dikumpulin apa disimpan? Oh iya. Ini kalau udah Kelompok dikumpulin. ini udah belum? Belum, Belum, kelompok belum. dulu ya. Ini Bu makasih pulpennya Bu. Satu dulu. Iya. 1 menit lagi ya. Jangan aku yang maju Udah selesai ini ya, Bu. Tunggu ya kalau itu belum. Bu, Fauzi nakal. Fauzi ngatain Udah sekarang. selesai. Terus saya sebentar lagi. Nggak maksudnya Fauzi nanti turun aja kakinya Fauzi ya, Bu. Jadi di 10 Udah bilang kelompok 3? Udah, Bu. Udah, kayak sini fotoin ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ini kumpulin. Fauzi itu malah dipegang, Bu. Ini yang mau bacain ke depan, Ibu tunjuk apa mau maju? Kayak siapa ya? Fania. Gak mau Fauzi. Coba kelompoknya Rafael. Udah. Ini baca dua-duanya, Bu? Iya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, termasuk dalam bentuk apakah perubahan yang ada di video tersebut? Menurut kami, video tersebut termasuk ke dalam perubahan besar, yaitu revolusi, karena berdampak ke masyarakat dan juga lembaga yang ada di sekitarnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, digitalisasi. Kalau misalnya yang pertama itu kenapa termasuk perubahan besar? Karena perubahan yang tadi ada di video tersebut tuh ternyata pengaruhnya banyak banget ke dalam setiap masyarakat yang ada, dari kehidupannya, dari segi ekonomi, segi kesehatan dan semuanya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, digitalisasi termasuk dalam perubahan sosial apa? Dan deskripsikan. Menurut kelompok kami, digitalisasi itu termasuk perubahan yang dikehendaki karena masyarakat membutuhkan teknologi. Nah, selain itu juga termasuk ke dalam perubahan besar karena dapat memberikan pengaruh luas dalam masyarakat. Iya, betul. Tepuk tangan dulu, Oke. Oh ya, maaf Bu. Kasih ya. Makasih, Bu. Aya. Ada yang mau bacain lagi nggak? Iya. Fauzi mau, boleh. Mau. Boleh nih, mana kelompok Fauzi? Sekarang sama dia, Bu. Selamat siang, kami dari kelompok Rafflesia akan membacakan diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, termasuk dalam bentuk apakah perubahan yang ada di video tersebut? Adalah perubahan sosial besar, yaitu perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat besar. Kemudian nomor 2, digitalisasi termasuk dalam perubahan sosial apa? Menurut kelompok kami, digitalisasi itu termasuk ke dalam perubahan sosial yang dikehendaki karena digitalisasi itu dikehendaki mungkin utamanya oleh beberapa kaum supaya kehidupan bermasyarakat itu menjadi lebih praktis, menjadi lebih mudah, dan juga
efektif begitu. Sekian dari kelompok. Oke, sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran hari ini udah pada paham belum nih apa yang Bu jelasin tadi? Sudah, Bu. Oke, mumpung masih ada waktu, Ibu ada satu kuis yang jawab cuma satu orang ya. Ya. Nanti Ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya Ibu top upin Dana, Shopee Pay atau apa Yes. pilih. Yes. boleh. Tapi cepet-cepetan loh. Ya, Bu. Ya, oke. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan apa aja bentuk-bentuk dari perubahan sosial yang Ibu jelasin tadi? 1, 2, hadirin turun dulu. Fauzi. 1, 2, 3. Erin. Ada yang nonjok, pada nggak ngerti ya? Itu Riri. Belum pada ngerti. Belum pada Bilang. Tadi perwakilannya Ajung gini duluan Riri. Oh, ya udah. Ada Ririn. Ada revolusi, Ya. revolusi tercepat, revolusi lambat, Ya. dikehendaki dan tidak dikehendaki. Iya. Terus perubahan besar dan kecil. Iya, betul. Lagi nggak, Bu? Oh, mau lagi? Mau. Hadiahnya tapi gedein. Ya, 50.000. Ya udah, satu lagi deh. Ya. Satu lagi ya. Siapa yang bisa memberi contoh dari perubahan dikehendaki dan tidak dikehendaki? Nah, selain yang Ibu jelasin tadi ya. Ya. Apa coba? Oke. Saya Ahmad izin menjelaskan. Kalau misalkan perubahan yang dikehendaki dulu deh. Kalau perubahan yang dikehendaki itu seperti kemajuan industri pangan gitu. Kemajuan industri pangan. Nah, itu tuh perubahan sosial yang dikehendaki supaya misalkan kita kalau butuh makanan atau butuh bahan apa itu bisa lebih cepat, terus lebih higienis, terus lebih bagus gitu. Nah, kemudian yang tidak dikehendaki adalah perubahan Dia mau pulang. Apa ayo? Sakit terus dia, Bu. aduh, yang bisa dikehendaki doang, Bu. Ya. Berarti hadiahnya setengah ya, Ya, Bapak Ibu. apa-apa. Oke. Ya udah, karena waktunya udah habis, kita langsung kesimpulan aja ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, semua bentuk dalam perubahan sosial ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat yang dinamis. Adaptasi terhadap perubahan adalah kunci untuk bertahan dalam menghadapi tantangan zaman. Ya, kalau begitu sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Besok dilanjut sama Bu Nita tentang konflik sosial. Oke, Bu. Ada PR nggak, Bu? Untuk PR-nya minggu depan aja sama Bu Nita ya. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Pan. Ivan, tolong bikin doa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ivan. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.